Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ruang Cubada Rindu. Cubada bincang kesehatan dengan ahli dan lintas sektor terintegrasi terpadu. Nah, sahabat rindu, kali ini kita sudah bersama Dr. Lucy Hastuti selaku Kabid P2P di Kabupaten Pasaman. Selamat siang, Bu. Siang. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat, Bu ya? Semangat. Oke. Sahabat rindu, kali ini tentunya kita akan berbincang dengan Ibu Kabid P2P. Nah, dalam bincang ini kita akan membahas tentang program-program di Dinas Kesehatan khususnya di Kabupaten Pasaman. Ibu, untuk awalnya silakan perkenalkan diri dulu, Bu, ke sahabat-sahabat rindu kita. Baik, selamat siang sahabat-sahabat rindu. Perkenalkan, saya Dr. Lucy Hastuti, Kepala Bidang P2P, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman. Kebetulan mungkin saat ini memang kami baru ditugaskan di bidang P2P Kabupaten Pasaman. Program di P2P Dinas Kesehatan sekarang, Bu, apa-apa aja nih, Bu? Baik, kalau di P2P program kita tentunya sesuai namanya pencegahan dan pengendalian penyakit. Itu kita membidangi pertama tentunya bidang penyakit menular. Penyakit menular itu banyak. Kemudian juga ada penyakit tidak menular. Kemudian juga program kesehatan lingkungan. Kemudian juga surveillance dan imunisasi. Termasuk juga di situ pengelolaan dan pelayanan calon jemaah haji. Kemudian juga tentang KLB, kejadian luar biasa, dan juga bencana. Mungkin itu yang dibidangi oleh P2P. Kemudian juga kalau untuk penyakit menular itu banyak sekali kan, apalagi di kita di Indonesia negara tropis. Jadi penyakit menular masih menjadi salah satu PR kita yang harus kita tangani, seperti TB, ya, TBC, kemudian juga penyakit campak, penyakit diare, penyakit ISPA dan sebagainya gitu ya. Jadi penyakit menular tentu masih menjadi concern juga bagi kita. Selain juga ada penyakit-penyakit new emerging disease seperti adanya COVID mungkin ya. Kemudian juga adanya flu burung dan sebagainya gitu. Tapi yang penyakit menular yang mungkin sudah lama seperti TB, nah itu masih menjadi PR bagi kita gitu. Kemudian juga kalau untuk penyakit tidak menular juga sekarang ini kan lebih tren penyebab penyakit kematian juga tertinggi itu lebih di penyakit tidak menular seperti penyakit hipertensi, kemudian DM, kemudian juga kanker ya, kanker juga macam-macam ya, ada kanker rahim, ada kanker payudara, kanker usus dan sebagainya gitu. Mungkin ini juga menjadi salah satu penyakit yang menjadi concern juga di kita di P2P, karena penyakit seperti tadi hipertensi, DM dan sebagainya juga merupakan penyebab kematian tertinggi juga sekarang ini untuk di Indonesia, seperti penyakit jantung juga. Nah, mungkin itu lebih kepada tentunya bagaimana pencegahan dan deteksi dini kepada penyakit itu gitu.
Kemudian juga untuk kesehatan lingkungan, nah itu juga jadi permasalahan juga gitu ya, karena sebagian besar kita di Pasaman permasalahan hygiene dan sanitasi, Bu ya. Jadi mungkin ya lingkungan kita nggak bisa pungkiri bahwa sebagian besar mungkin wilayah kita mungkin masih bermasalah untuk hygiene dan sanitasinya gitu ya. Kemudian bagaimana perilaku masyarakat, bagaimana masyarakat mungkin harus berperilaku hidup bersih dan sehat sesuai standar yang ada seperti itu. Misalnya perilaku buang air besar sembarangan gitu ya. Jadi harusnya kan buang air besar saat ini kan seharusnya di jamban yang sehat ya, tidak ada lagi seharusnya perilaku buang air besar sembarangan di tempat-tempat terbuka, apakah di sungai, di kolam ya dan sebagainya gitu. Harus sebenarnya dengan standar jamban yang sehat. Nah, mungkin ini salah satu yang harus kita selesaikan juga, bagaimana perilaku masyarakat bisa berubah ke arah yang lebih baik sesuai dengan standar kesehatan yang ada. Sesuai dengan standar kesehatan Bu ya. Iya. Jadi tadi ada nih Bu penyakit menular dan tidak menular. Nah dari P2P Bu, apakah ada timnya nih Bu untuk khusus menangani penyakit menular dan penyakit yang tidak menular seperti hipertensi tadi atau jantung tadi Bu? Ya, kalau kita di sana membagi itu memang berdasarkan bidang-bidang yang ada. Kalau untuk penyakit menular itu tentu ada beberapa orang yang membidangi khusus untuk penyakit menular. Ada koordinator penyakit menular. Nanti di sana tentu ada pemegang program TB di sana, ada pemegang program hipertensi, ada pemegang program diare, ada pemegang program penyakit infeksi saluran pencernaan, kemudian ada pemegang program kusta dan malaria dan sebagainya seperti itu. Kemudian untuk penyakit tidak menular tentu itu ada juga pemegangnya, penanggung jawab program hipertensi, penanggung jawab program DM, penanggung jawab program kesehatan usia produktif, nah seperti itu. Nah Bu Kabid, apa nih strategi dan kiat-kiatnya dalam untuk mencapai target program P2P pada tahun 2026 ini Bu? Ya sebenarnya kan kalau permasalahan kesehatan itu khususnya di P2P gitu ya, itu sebenarnya kan permasalahan yang tidak bisa selesai sendiri oleh kita atau teman-teman puskesmas kan gitu. Jadi tentunya agar program-program kita ini bisa berjalan dengan baik, tentu harus adanya saling kerjasama, kolaborasi dan koordinasi tentunya dengan pihak-pihak luar ya, bukan hanya di sektor kesehatan. Tentu ada di sana lintas program, ada di sana lintas sektor gitu ya. Jadi mungkin pertama tentu koordinasi lintas program di puskesmas dulu yang harus jalan gitu. Jadi lintas program, kalau kita di sini kan sebenarnya di puskesmas itu kan sudah ada ya regulasinya. Dia kan punya kegiatan yang sudah terjadwal. Kalau di puskesmas setiap bulan itu ada lintas program ya. Ada Bu. Nah itu, jadi mungkin di lintas program itu perlu penguatan koordinasi antar sesama
pemegang program di puskesmas. Kemudian juga biasanya kan setiap triwulan itu ada kegiatan Lokmin lintas program. Nah, itu kan dengan melibatkan lintas sektor terkait, melibatkan itu ada camat, kemudian sampai ke nagari, UPT lain ya. Kemudian ada Pak Wali Nagari, Ibu PKK dan kader-kader kesehatan lainnya. Nah, tentu bagaimana di sini puskesmas bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan semua lintas sektor yang ada, bisa berinovasi tentunya gitu ya. Seperti mungkin di sini kita lihat sudah ada inovasi yang harusnya bisa diadap oleh puskesmas lain nih. Puskesmas Cibadak punya inovasi Cibadak Rindu. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan ini sebagai promosi kesehatan. Ya, jadi mungkin kita berpromosi tidak hanya lagi datang ke tempat-tempat tertentu, tapi juga bisa melalui podcast seperti ini gitu ya. Jadi kita tetap di sini, tapi kan program kita bisa diketahui di luar sana melalui podcast ini, seperti itu. Baik Bu Kabid, ini strategi yang menurut kami ini ya sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, untuk harapan Ibu di tahun 2026 ini Bu? Ya, kita harapannya tentunya di tahun ini bagaimana semua program-program kita khususnya di P2P ini bisa mencapai target yang ditetapkan, mungkin seperti itu ya gitu. Jadi mungkin kita berharap di puskesmas bisa menjalankan fungsinya sebagai penanggung jawab tertinggi tentunya di wilayah ya tentang kesehatan. Jadi dengan adanya inovasi-inovasi di puskesmas, adanya koordinasi dan kolaborasi kerjasama dengan lintas program itu yang nggak bisa kita hindari. Dengan adanya seperti itu kita harapkan tentunya capaian-capaian program yang masih mungkin di bawah standar, nah itu bisa kita tingkatkan dengan adanya koordinasi, kolaborasi dan inovasi pastinya gitu ya. Jadi kalau sekarang selalu yang ditanya itu adalah inovasi, inovasi dan inovasi. Jadi mungkin inovasi puskesmas itu tentunya setiap tahun itu kita harapkan selalu ada gitu ya, terutama untuk program-program yang masih di bawah standar capaian gitu, seperti itu. Mudah-mudahan ini terlaksana dan terjalankan dengan baik dan kerjasama lintas sektor Bu ya. Iya, amin. Nah, untuk closing statement kita di segmen ini Bu, silakan Bu. Closing statementnya, ya dengan Cibadak Rindu kita harapkan puskesmas Cibadak bisa mencapai capaian program yang lebih baik, dan ini bisa menjadi inspirasi bagi puskesmas lainnya di Kabupaten Pasaman untuk bisa berinovasi seperti ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu untuk bincang kita kali ini. Sampai jumpa di bincang kita selanjutnya. Nah, sahabat Rindu, sekian bincang kita bersama Dr. Lucy Hastuti selaku Kabid P2P. Nantikan segmen kita selanjutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.